Oke, silakan, silakan, Evologia. Silakan. Evologia. Tadi mau tanya, jangan Pak, rebutan ngomong lah. begini, begini, Pak. Oh, apa? I- itu nggak bisa kehentikan tukang Apakah itu. Dari tadi ribut kali. Ketawa. Pak, Pak, Apa? Apa Pak adakah Evologia? yang pada waktu malaikat Gabriel datang menemui Maria, anak yang kau lahirkan disebut kudus. Anaknya yang kudus, bukan Marianya yang kudus. Om, Iya. Ini nih aku jawab, Paman Evlo berani bisa jawab ini nggak? anak yang kau lahirkan itu adalah kudus, 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 3 kali kudus, apalagi kurang. Sudah? Bukan Marianya yang kudus. Oke, baik. Keduanya justru. Coba Maria Paman, itu diberkati, ya diberkati, tapi bukan berarti dengar, kudus. Paman Evlo, kamu harus bisa jawab ini nih. Kamu siap menjawab pertanyaanku kah? Oke, nih aku tanya, kenapa malaikat Gabriel ya menyatakan salam kepada Bunda Maria, sedangkan di dalam kitab suci tidak ada malaikat menyampaikan salam kepada manusia. Coba cari itu. Selain manusia ini yang bernama Maria. Coba bisa jawab itu nggak Paman Evlo? Kalau diberkati apa salahnya, Pak? Kalau diberkati, Pak. Bilang diberkati apa salahnya, Pak? Kenapa kepada hanya satu manusia yang bernama Maria? Memberi salah apa salahnya? Tubuh Yesus. Tidak dikatakan kudus, Pak. Kenapa malaikat yang amat kudus juga menyatakan salam kepada satu manusia kudus ini bernama Maria? Kenapa hanya satu kepada Maria? Padahal malaikat ketemu kepada Elia, malaikat ketemu kepada Kenapa siapa? hanya satu dikatakan kudus? Abraham. Kamu harus bisa jawab ini. Kenapa malaikat hanya buktikanlah menyatakan sekarang. salam kepada Maria? Kamu jawab. Jadi kata kudus, kenapa cuma satu orang? Oke, Memang gini nggak aja. pernah Kenapa hanya dikatakan kepada kudus, Maria? Pak. Ayo. Nyambung dia. Baik. Bentar. Tabut Tuhan itu kudus nggak? Saya tanya, Evologia. Eh, Tabut Tuhan dalam perjanjian lama kudus. Nah, aku tanya manusia mana? Nggak salah. Iya. Nggak salah lari. Maria, coba. Oke. Mana lang? Tolong buka Lukas 1. Maria. Aku tanya. Bentar. manusia Sebentar mana dulu. yang dikatakan- Craig. yang Oke, dikatakan kudus oke. sejak lahir. Oke, dikatakan dia kudus. Nah, nalarnya begini. Yang kudus bisa atau tidak bersatu dengan yang berdosa? Itu dulu. Aku sudah bilang, ya. Kau mau membatasi kuasa Roh Kudus. Begitu. Sedangkan kau Sudah. sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Membatasi Udah. kuasa Jawabanmu Roh Kudus. bisa atau tidak? Yang kudus bisa bersatu dengan yang berdosa? Bisa atau tidak? Kan mungkin lah. Tak mungkin. Oke, baik. Oke, tadi kita sudah capek membahas Lukas 1 ayat 28. Balik ke sana lagi, ke Karitomene. Penuh rahmat. Sebelum sekarang yang akan datang. Kalau gitu Penuh rahmat itu lawan katanya apa? Penuh rahmat. Penuh rahmat. Orang yang penuh rahmat itu lawan katanya apa? penuh rahmat apa benar kalau Orang penuh rahmat itu kudus atau tidak? Dulu. Orang yang penuh rahmat itu kudus atau tidak? Itu aja dulu pertanyaan saya. belum tentu. Oh, coba. Belum tentu gimana coba? Coba kasih contoh orang yang penuh rahmat, orang yang dikaruniai itu belum tentu kudus. Coba di mana satu orang coba nalarnya bagaimana? Jelaskan dulu. Paulus sendiri apa enggak dikaruniai? Paulus ketemu Yesus langsung kok. Iya, dikaruniai karena dia percaya kepada Yesus. Sebelumnya dia kan berdosa. Nah, Maria ini penuh rahmat. Iya, Paulus sebelumnya berdosa atau tidak? Pak,
karunia orang itu Paulus berbeda-beda, sebelumnya Pak. berdosa atau tidak? Saya tanya. Pak, karunia orang tuh berbeda-beda, Pak. Nah, kan ini saya tanya. Paulus itu sebelumnya berdosa atau tidak? Setiap orang tuh karunianya berbeda, Pak. Lang. Nggak bisa sama, Aku Pak. ngomong sama kamu, Lang. Lang, Lang, aku ngomong sama kamu, Lang. Dia tuh nggak paham dengan hal-hal kayak begitu. Otaknya nggak nyampe. Jadi lebih baik kamu tadi aja dia udah setuju. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Yang kudus tidak bersatu dengan yang kotor. Dia udah paham itu. Kamu mulai dari situ aja seperti tabut Oke. perjanjian tadi. Oke. Tadi kamu bilang yang kudus tidak boleh bersatu dengan yang berdosa. Oke, kita buktikan ya. Itu betul, jawabanmu betul. Pio, coba baca dulu 2 Samuel 6 ayat 7. Ini buktinya. Pio, silakan dibaca dulu. 2 Samuel 6 ayat 7. Kasih intil mana nih orang yang meninggal semua nih? Bentar. Berapa? Bangga bilang lah. Ya, ini buktinya. Bentar dulu Evologia. Yang kamu katakan itu betul. Nah, 2 Samuel berapa? 2 Samuel 6 ayat 7. 2 Samuel 6 ayat 7. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Uza. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Terus ayat 8-nya. Daud gusar karena Tuhan telah menyambar Uza dengan dahsyatnya, sehingga tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Oke, baik. Ini memegang tabut itu nggak boleh sembarangan, hanya imam yang boleh. Si Uza bukan imam. Oke, makanya meninggal dia. Udah? Oke, kita sekarang masuk ke Bunda Maria. Bunda Maria berdosa. Allah itu kudus. Kalau Allah yang kudus tadi berjumpa dengan Bunda Maria, itu Marianya bagaimana? Meninggal atau tidak? Evologia. Pak. Kalau dia berdosa, Letak ujinya itu bukan masalah kudusnya, Pak. Letaknya itu tadi kan kamu tanya kudus. Sekarang bukan Allah itu kan letak. kudus kan? Yesus kudus kan? Iya, saya mengerti. Tadi kan Bapak larinya ke tabut perjanjian kan? Betul nggak? Betul nggak? Bapak lari ke tabut Iya, perjanjian. tabut itu kudus atau tidak? Tabut itu kudus atau tidak dulu? Saya tanya dulu. Tabut perjanjian itu kudus atau tidak? Iya, kudus. Gini, Pak. Kudus. Pak. Yang menyebabkan Uria itu mati bukan masalah apa? Kekudusan daripada tabut perjanjian itu. Karena Jadi masalah apa coba? masalahnya itu tidak boleh disentuh. Bukan masalah kekudusannya, tidak boleh disentuh. Jadi Boleh disentuh oleh imam, boleh. Disentuh oleh imam itu boleh. Kok tidak boleh disentuh? Imam itu yang boleh menyentuh. ya tidak boleh disentuh sembarang orang. Oke, tidak boleh sembarangan orang. Makanya hanya imam yang bisa membuka itu, menyentuh itu. Nah, Ya kan? si Utsa itu tidak imam. Karena kalau untuk membuka itu harus ada puasa. Harus ada puasa. Membuka itu harus ada persiapan. Lang, harus jelaskan imam itu kudus. Harus jelaskan dulu. Ya, imam itu kudus di hadapan Allah. Dia diurapi, dipilih. Ya, si Usa tidak. Si Usa bukan imam. Jadi hanya yang bisa menyentuh tabut itu hanya imam. Itu diurapi oleh Allah. Itu ada ayatnya. Imam itu dari suku Lewi, yaitu Harun. Imam Harun. Dan juga anaknya, dua anaknya ini. Itarma dengan Eliajar. Itu diurapi mereka. Nggak sembarangan. Jadi hanya imam yang boleh.
Kalau selain dari imam meninggal dia, karena harus dipilih Allah dia, dikuduskan Allah imam itu, diurapi, ditabiskan Allah. Nah, barulah dia bisa menyentuh tabut Tuhan itu, membuka. Nah, si Usa tidak, sembarangan dia. Nah, oke, baik. Karena Usa bukan imam, dia hanya awam, makanya dia meninggal. Itu pun karena terpleset dia itu. Ya. Oke, kembali ke Maria. Kalau Maria ini berdosa, lalu firman yang adalah Allah tadi menyatu masuk ke dalam Maria. Ini Maria terjadi apa? Meninggal atau tidak? Sesuai dengan nalar tadi yang tabut Tuhan tadi. Kalau Maria berdosa tadi kan kamu bilang yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang berdosa. Berarti Maria ini harus kudus. Baru bisa bersatu yang kudus dengan yang kudus. Baru cocok, sinkron evologia. Kalau tidak seperti itu kayak tabut perjanjian tadi. Nah, makanya Maria itu tabut perjanjian baru. Tabut itu apa sih? Tempat, wadah. Disitulah rahim Maria itulah wadahnya Yesus akan di tempat 9 bulan dia di situ. Wadah apa? Wadah apa tabut perjanjian lama tuh wadah apa? Evologia, wadah apa itu? Berisi apa itu wadahnya? Tabut perjanjian itu. Aduh, banyak yang saya nggak ingat. Iya, wadah apa itu tadi? Tempat apa itu? Ya, Isinya apa tadi? Isi tabut perjanjian itu. Perjanjian lama itu. yang jelas love. Love maksudnya love, cinta. Apa yang benar? Love. 10 perintah. Love. 10 perintah. Dua loh batu kan 10 perintah Allah kan? Ya, itu kan firman Allah itu kan. 10 perintah Allah itu firman Allah kan, betul? Itu Yesus itu firman Allah bukan? Yesus firman Allah dong. Oke, berarti sinkron. Itu tipologinya. 2 loh batu itu gambaran dari Yesus firman Allah. Oke, ini tunggu wajah saya nggak nampak nih. Oke, baik. Nah, tongkat Harun melambangkan apa itu? Apa namanya Harun? Ya, Harun apa? imam. Imam. Ya. Apa? Oke, Yesus imam agung tidak? Jadi yang membuat Sama kan gambarannya kan? yang membuat Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian itu apa, Pak? Jangan ke sana-sana, bukan itu. Kok bicara Musa? Kita bicara tabut Tuhan. Nah, ya. Tadi tongkat itu kan diberikan kepada imam. Kau sendiri bilang kesana tongkat Musa, kau sendiri yang ngambil, kau bilang Di dalam tabut Tuhan itu kan ada tongkat itu, ada di dalam tabut Tuhan itu ada tadi 2 loh batu. Itu langsung Allah yang menuliskannya itu. 10 perintah Allah itu. Nah, itulah firman Allah. Itulah Yesus firman Allah. Tongkat itu lambang imam, lambangkan imam. Yesus kan imam agung. Baru satu lagi apa? Roti mana? Yesus kan roti hidup. Yesus kan roti hidup kan? Nah, di dalam tabut Tuhan perjanjian lama tadi itu semua dipenuhi oleh Yesus. Dipenuhi oleh Yesus. Di dalam kandungan Maria. Di dalam kandungan Maria. Itu penggenapannya. Tabut perjanjian lama itu digenapi dengan tabut perjanjian baru adalah Maria. Kita nangkap di sini evologia. Ada teruskan. Saya dengar aja. Oke. Jadi kalau tabut itu tidak kudus, nggak bisa. Nanti Marianya meninggal. Karena firman Allah yang kudus tadi, kamu bilang tadi kan Yesus itu kudus. Iya, betul. Nah, kalau kudus berjumpa dengan yang berdosa itu Maria nggak bisa. Akan mati.
Jadi harus kudus dulu Maria sebelum dia dilahirkan. Dia dipersiapkan Allah untuk kudus. Dalam rahim ibunya, dalam kandungan ibunya, Maria ini sudah kudus. Jadi bisa menerima firman Allah tadi dalam kandungan Bunda Maria. Betul Pak, yang Bapak ceritakan itu betul, tapi bukan Salahnya di mana? berarti- Yang salahnya di mana? bukan berarti Maria itu apa tidak mempunyai dosa asal. Loh, tadi kan sudah kok balik-balik lagi Dia- tidak mempunyai dosa. Dia kan Dosa asal itu tidak boleh ada lagi. dia kan dikaruniai, yang namanya dikaruniai itu dia dikuduskan sejak mendapat mendapat firman dari Allah melalui Gabriel gitu loh. Sejak itulah dia dikuduskan, bukan dari lahir. Oke, baik. Baik. Bukan dari lahir, Pak. Kudusnya, Pak. Kalau bukan dari lahir, oke, ketika berjumpa dengan malaikat. Ya, oke. Iya, itu benar. Oke, baik. Kemanusiaan Yesus itu diambil dari kemanusiaan siapa? Aduh. Kok aduh jawabannya? Karena aku udah bilang dia disucikan sejak bertemu dengan Gabriel. Oke, iya disucikan. Oke, saya ikuti nalarmu disucikan dia sejak bertemu dengan malaikat Gabriel, kan? Nah, ke daging Yesus ini diambil dari daging siapa? Maria kah? Daging. Atau dari mana? Jangan ketawa, ini kok ketawa ditanya ketawa. Aku serius ini. Ya daging ya perkembangan dagingnya. Daging Yesus itu diambil dari daging siapa? Maria kah? Maria kan punya daging. Yesus punya daging. Nah, dari mana daging Yesus ini? Diambil dari mana? Dari Maria kah atau dari yang lain? Ini gimana sih? Bisa. Dari daging siapa? Daging Yesus ini? Emang daging Maria dibagi ya Pak? Bukan. Loh, Maria kan daging. Dia kan manusia. Oke, kemanusiaan Iya, Yesus ini diambil dari kemanusiaan siapa ini? Namanya perkembangan benih, kok bisa ambil daging? Loh. Dengar ya. Saya tanya, Yesus manusia, Bunda Maria manusia. Manusianya Yesus ini diambil dari siapa? Dari kemanusiaan Maria atau kemanusiaan dari mana? Kau mau bilang daging apa? Terserah kau lah bawa daging. Loh, ditanya kok terserah nih, gimana nih, nekat ini. Yang jelas. Macet ya, sulit ya, berat kan? Yang jelas. Berat nggak? Yang jelas ya itu kuasa Roh Kudus gitu ya. Kuasa Roh Kudus. Oh, berarti itu daging Roh Kudus. Daging Roh Kudus itu Yesus. Terserah kau. Daging siapa itu? Dari daging Maria itu punya daging loh. Dia manusia. Yesus punya daging. Dia manusia juga. Kuasa Dari Roh mana Kudus tuh kok kemanusiaan terhadap Yesus itu? Alah. Aku mau tanya Berarti kau ini wanes ini. Kau sama dengan Malikil kau. Yesus itu hanya Tuhan. Kau wanes kan? Nanti dulu aku mau tanya sama kau. Loh, jawab dulu kok tanya sama lagi. Belum kamu jawab pertanyaan saya. Biar clear tentang Maria itu kudus. Jangan lari kemana-mana. Gini, Evologia. Kamu bilang, dengar. Evologia, kamu bilang Maria itu manusianya Maria ini kan berdosa. Pak Elang. Apa itu? Aku mau kasih contoh. Kau ambil minyak goreng, ya, Ambil pisang. minyak goreng, ya, kau ambil minyak goreng itu 1 gelas. Kau Baru masukin diminum. ke dalam tong. Minyak goreng diminum. Tuh apa di gelas taruh? Bukan, begini. Diapain coba minyak gorengnya? Terus kau masuk ke toples, ya. Terus kamu ambil air 1 gelas, kau masuk
masuk ke toko juga. Campur enggak Aku ya? masuk ke minyak itu. Gimana jelas lah Campur dulu. enggak? Campur enggak? Air dengan minyaknya campur enggak? Apanya campur? Saya masuk ke dalam minyak gitu. Air dan minyak. Air. Oh, air. Ini minyak di dalam toples. Masukkan itu air. Campur atau tidak gitu? Campur enggak? Tidak campur. Nah, begitu pun Yesus. Maksudnya gimana Betul. begitu Yesus? Jadi antara minyak dan air itu Yesus. Iya, itu air dan minyak kan dua benda yang berbeda. Nah, makanya, betul, itu yang kau bilang itu betul. Air dengan minyak dua. Yes, bentar, evolugi ya. Yesus manusia enggak? Saya tanya. Kodrat dosa tidak bisa bersama dengan yang kudus. Nah, iya nggak bisa. Makanya Maria ini Maka harus kudus kan? Harus kudus kan? Oke, saya tanya dulu kemanusiaannya dulu. Yesus manusia bukan? Iya, oke. Kita harus mencerna di situ. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Oke, kemanusiaan Yesus ini diambil dari siapa? Bisa campur nggak? Bisa campur nggak? Aku kok nggak bisa campur. Kemanusiaannya saya tanya, kemanusiaannya diambil dari siapa? Iya, nggak bisa campur gitu. Loh, kok nggak bisa campur? Campur. Tadi minyak dengan air itu dua hal yang berbeda, beda yang berbeda, Aku dah. ya. Kalau udah Nah, tahu, ya, Yesus manusia, Maria manusia enggak? enggak. Aku- Saya tanya dulu, Aku baku- Maria manusia bukan? Evolugi, evolugi ya. Kamu mulai kabur kamu. Maria manusia bukan? Aku mau cari makan dulu, aku belum makan. Ya, meninggal dia. Meninggal. Berat kan? Mau cari makan. Belum selesai diskusi Aku cari kita. makan. Belum selesai. Maria manusia bukan? Atau kau kirim makanan buatku. Jangan kabur. Ini selesaikan dulu. Skip segini. Maria Kau kirim manusia atau bukan? Kau kirim makan buatku dulu. Aku udah mau pingsan. Oh, bagaimana aku bisa ngirim makan? Aku aja jauh darimu. Iya, kau kirim dulu makan buatku. Ya. Aku dari pagi belum makan kau. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Makanlah dulu. Nanti meninggal pula. Oke lah, telepon kasih Pio, telepon ambulan 66. Ada nih mau pingsan. Pio, angka 66 ambulan. Pergi ya. Ngiong. Udah masuk ambulan sana, pingsan kamu. Sudah, cari makan sana. Pingsan dia saya buat. Mau cari makan saya. Tak bisa jawab dia. Oke, jadi ini untuk orang-orang saudara-saudari yang mendengarkan di bawah ya. Ini pemahaman ini yang saya katakan berbahaya itu ya. Kalau Elang tadi udah dengan sabar menjelaskan ya. Jadi kalau benih Roh Kudus hadir dalam tubuh Maria, lalu kemudian benih itu tidak bercampur seperti yang dipikirkan si Evlogia tadi, dan benih itu tiba-tiba menjadi daging, menjadi janin, menjadi Yesus dalam rahim Maria, berarti terjadi penciptaan. Dan itu dalam syahadat panjang sudah ditegaskan, Yesus tidak diciptakan. Yesus harus terbangun dari anyaman tubuh Maria. Supaya kemudian logika kristologinya bersambung. Kalau enggak kemudian kita akan kacau dan akan menjadi bidat. Jadi kalau kita kemudian mau menyimpulkan sesuatu hal yang sekecil apapun tentang Maria dan Yesus, kita harus masuk dalam pemahaman para rasul. Apa yang dipahami para rasul. Jangan membuat satu pemikiran sendiri seperti tadi ada Yudas of Rome, ada Luki, ada Evlogia, membangun pikiran sendiri. Itu yang tidak akan pernah bisa kemudian menjelaskan kitab suci secara utuh. Itu sebabnya gereja Katolik sangat berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Setiap pasturnya diajarin baik-baik bagaimana kemudian menjelaskan hal-hal itu. Maka
umat yang budiman seperti Elang, Pio, Krai, Crusader itu paham betul kalau salah satu pengajaran melenceng, logikanya jadi kacau, akan jadi macam-macam. Yesus bisa jadi 100% Allah tapi tidak sungguh manusia. Yesus bisa jadi manusia sejati tapi nggak sungguh Allah. Dan kemudian akan muncul bidat-bidat yang lain terkait dengan pemahaman yang paling dasar dan sepele seperti ini. Ketika orang tidak lagi menghargai Maria, dia akan merusak seluruh ajaran Kristologi dan penyelamatan Tritunggal. Itu persoalannya.